Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi tachi wa 4グループです。私はアリスカです。私とナビルさんとサファさんとプレゼントをします。Di presentasi kelompok 4 ini, kami akan mempresentasikan bab 15 dengan judul Kotsu, yang artinya lalu lintas. Minasan, mite kudasai ne. Dan selanjutnya, saya Safrinda akan menjelaskan tentang daftar isi atau mukuji pada bab kousu ini. Yang pertama ada kousateng, yang kedua ada jiko, ketiga ada ichi, keempat ada doru ichi, yang terakhir ada doru ni. Dan selanjutnya, bab pertama akan dijelaskan oleh Feriska. Untuk subbab yang pertama ini berjudul Kousate atau yang artinya lalu lintas. Kanji pertama yang muncul ini yaitu ada kanji kado. Kanji kado ini memiliki kunyomi, kado, dan juga tsuno. Untuk onyominya kaku. Dan bushu yang digunakan pada kanji ini yaitu bushu tsunoheng. Dan untuk arti dari kanji ini adalah sudut, kotak, klakson, dan tanduk. Tachi atau penggambaran dari kanji ini yaitu di situ ada, teman-teman bisa lihat ada garis warna oranye atau jingga. Nah, si bagian yang ditunjuk oleh garis itu adalah melambangkan potongan kertas yang bagian dalamnya kosong, yang artinya kayak potongan kertas itu tuh sudutnya gitu. Pakijung atau cara penulisan dari kanji kado ini ada 7 coretan yang bisa teman-teman coba untuk latihan. Seperti ini. Selanjutnya, ada beberapa contoh kalimat dari penggunaan kanji kado. Yang pertama, sugi no kado wo magatte kudasai, yang artinya silahkan belok di tikungan selanjutnya. Lalu yang kedua, osu no oshi wa rippana kado wo motte iru, yang artinya sapi jantan memiliki tanduk yang sangat indah. Lalu yang ketiga, arayuru kakudo wo kangaeru, yang artinya saya mempertimbangkan setiap sudut. Yang terakhir, tsukue no kado ni ashi o butsuketa, yang artinya kaki saya terbentur sudut meja. Untuk kanji yang kedua, dibaca kunyominya itu magaru dan mageru. Untuk onyomi dari kanji ini adalah kyoku. Bushunya tidak ada dan arti dari kanji ini adalah membengkokkan musik, melodi, komposisi, kesenangan, ketidakadilan, kesalahan, melengkung, bengkok, jahat, bersandar. Naritachi dari kanji magaru ini bisa teman-teman lihat bentuknya seperti kotak ya. Namun kanji ini melambangkan seperti kerajinan magemono yang terbuat dari kayu dan bambu. Kerajinan magemono ini seperti kotak bento yang melengkung. Jadi arti kata melengkung magaru itu diartikan seperti kerajinan magemono. Selanjutnya ada kakijung. Kakijung dari penulisan kanji magaru ini ada 6 coretan yang bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Untuk contoh kalimat dari penggunaan kanji magaru ini, yang pertama, koshi ga itakute magaranai, yang artinya punggung bawah saya sakit dan saya tidak bisa membungkuk. Lalu yang kedua, meikyoku wo atsumeta CD o katta, yang artinya saya membeli CD yang berisi lagu-lagu terkenal. Lalu yang ketiga, piano de Bach no kyoku wo hiku, yang artinya saya memainkan musik Bach di piano. Lalu yang terakhir, saigo made shinnen wo magenai, yang artinya jangan menyerah pada keyakinan sampai akhir. Untuk kanji selanjutnya yaitu ada kanji oru, memiliki kunyomi yang dibaca oru, ori, oreru, dan untuk onyominya dibaca setsu. Bushu yang digunakan pada kanji ini yaitu bushu teheng. Lalu arti dari kanji ini yaitu melipat, merusak,
patah, membengkokkan, menghasilkan, mengirimkan. Untuk naritachi dari kanji oru ini yaitu yang sebelah kiri itu berbentuk seperti tanaman. Nah, untuk yang sebelah kanan itu berbentuk seperti kapak, di mana kapak ini merusak tanaman tersebut sehingga arti dari kanji ini yaitu merusak. Kakejung atau cara penulisan dari kanji oru ini bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Kanji ini memiliki 7 coretan. Contoh kalimat dari kanji oru ini yang pertama, futatsu ori ni tsuru, yang artinya melipat kasur menjadi 3 bagian. Lalu yang kedua, soko no shingo wo usetsu suru, yang artinya belok kanan pada sinyal itu. Lalu yang ketiga, kosaten wo sasetsu suru, yang artinya belok kiri di persimpangan itu. Yang keempat, taifu de ki no eda ga oreta, yang artinya daun-daun pohon patah karena angin topan. Kanji berikutnya yaitu kanji ji untuk kunyominya, dan untuk onyominya itu dibaca ro. Lalu bushu yang digunakan pada kanji ini yaitu ashiheng. Arti dari kanji ini yaitu jalur, rute, jalan, dan jarak. Naritachi dari kanji ji ini yaitu kanji ini melambangkan manusia yang sedang berjalan, itu yang ada di sebelah kiri. Lalu kotak yang ada di bagian atas kiri adalah tubuh manusia, sedangkan bentuk yang ada di bawah kiri itu adalah kakinya yang sedang berhenti melangkah. Nah, untuk bentuk kanan atas adalah kaki yang sedang berjalan, sedangkan bentuk bawah adalah mulut. Selanjutnya ada kakijung atau cara penulisan dari kanji ji. Seperti teman-teman lihat, di sini ada 13 coretan untuk menulis kanji ji. Contoh kalimat dari kanji ji. Yang pertama, jibun no shinro wo kimeru, yang artinya saya menentukan karir saya sendiri. Yang kedua, shigoto ga owatte ieji ni tsuku, yang artinya setelah selesai kerja saya pulang ke rumah. Yang ketiga, senrozo ni aruku, yang artinya saya berjalan menyusuri rel kereta api. Dan yang terakhir, doro ga kondeiru, artinya jalanannya ramai. Berikutnya itu adalah link pengerjaan word wall dari subtema 1, kosaten. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu jiko atau insiden. Kanji pertama dari sub materi yang kedua ini adalah ou. Kunyominya dibaca ou, onyominya dibaca tsui. Untuk bushunya yaitu shinyo, dan arti dari kanji ini adalah mengejar, mengusir, mengikuti sementara itu. Naritachi dari kanji ou ini menurut saya kurang pas atau kurang cocok dengan maknanya kanji ou itu sendiri. Namun ini yang saya dapatkan dari internet bahwa naritachi dari kanji ou ini dari gambar kaki yang berdiri diam, yaitu gambar yang kecil di sebelah kiri, dan gambar persimpangan jalan yang berarti pergi, dan gambar daging yang dipersembahkan kepada para dewa, yang itu bentuk di sebelah kanan, lalu merupakan simbol persembahan daging kepada festival, yang maknanya itu menyelamatkan dan melepaskan para leluhur. Selanjutnya ada kakijung dari penulisan kanji ou. Kanji ou ini memiliki 9 coretan seperti berikut. Berikutnya ada beberapa contoh kalimat dari kanji ou. Yang pertama, neko ga nezumi o ou, yang artinya kucing mengejar tikus. Lalu yang kedua, shigoto ni owareru mainichi nante iyada, yang artinya saya tidak ingin dikejar pekerjaan setiap hari. Lalu yang ketiga, jun wo otte hanasu, saya berbicara secara berurutan. Lalu yang terakhir, riso wo tsuikyu shuru, yang artinya saya mengejar cita-cita. Kanji berikutnya yaitu kanji tsuku. Untuk kunyominya tsuku, onyominya totsu, untuk bushunya anakan muri,
Dan arti dari kanji ini adalah menusuk, menonjol, dorongan, menembus, tusukan, tabrakan, dan tiba-tiba. Tachi dari kanji tsuku, yaitu kanji ini melambangkan anjing yang melompat keluar lubang. Bagian bawah adalah bentuk kanji anjing dan bagian atas adalah bentuk kanji lubang. Selanjutnya ada kaki jung dari penulisan kanji tsuku. Kanji tsuku ini memiliki 8 coretan seperti berikut. Berikutnya ada beberapa contoh kalimat dari penggunaan kanji tsuku. Yang pertama, okina mori de sakana wo tsuku, yang artinya menangkap ikan di hutan besar. Lalu yang kedua, totsuzen kodomo ga tobidashite kita, yang artinya tiba-tiba seorang anak melompat keluar. Lalu yang ketiga, gorume ga kete toshin suru, yang artinya bergegas menuju tujuan. Lalu yang keempat, baiku ga denchu ni shototsu suru, yang artinya sepeda motor menabrak tiang telepon. Selanjutnya ada kanji yang kunyominya dibaca korogaru, korogeru, korogasu, dan korobu. Lalu untuk onyominya dibaca teng, dan wushu yang digunakan pada kanji ini yaitu kurumaheng. Arti dari kanji ini adalah berputar dan mengubah. Naritachi dari kanji korogaru ini yaitu bentuk kanji ini melambangkan mobil yang sedang berputar. Bentuk sebelah kanan adalah kanji mobil dan bentuk bagian atas kanan adalah gulungan benang dan bagian bawah adalah tangan. Artinya seperti benang yang mengelilingi gulungan benang, yaitu yang berputar seperti itu. Cara penulisan atau kaki jung dari kanji korogaru ini ada 11 coretan sebagai berikut. Berikut adalah beberapa contoh kalimat dari penggunaan kanji korogaru. Yang pertama, boru ga sakamichi wo korogaru, yang artinya bola menggelinding menuruni lereng. Lalu yang kedua, dareka ni osarete kaidan kara koroge ochita, yang artinya seseorang mendorong saya dan saya terjatuh dari tangga. Lalu yang ketiga, ishi ni tsumazuite korobu, yang artinya saya tersandung batu lalu terjatuh. Dan yang terakhir, jitensha de tsugaku suru, yang artinya saya berangkat sekolah menggunakan sepeda. Dan selanjutnya, saya Safanida akan menjelaskan kanji berikut ini. Kanji ini yaitu memiliki kunyomi ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada taoreru dan taosu. Dan untuk onyominya itu dibaca tou. Untuk bushu-nya yaitu yang pojok kiri, yaitu ninben. Dan arti kanji ini sendiri yaitu jatuh, roboh, dan runtuh. Dan selanjutnya yaitu ada naritachi atau pembentukan awal dari kanji ini. Pada kanji ini, yang kanji kirinya itu melambangkan manusia, dan yang tengah itu diibaratkan pohon yang ditancapkan di tanah. Dan yang kanan itu merupakan pedang kana, sehingga dapat disimpulkan yaitu seseorang yang memotong pohon, lalu pohon itu roboh. Dan ini terdapat cara penulisannya itu kaki jun dari kanji taoreru. Terdapat 10 coretan. Teman-teman bisa coba ya ditulis pada buku teman-teman. Dan selanjutnya itu ada contoh kalimatnya.
Yang pertama itu ayamate kabi wo taushita, yang memiliki arti secara nggak sengaja saya menjatuhkan vas bunga. Yang kedua yaitu ada yuki michi de tento shite kega wo shita, yang memiliki arti terjatuh di jalan yang bersalju dan kemudian terluka. Dan yang ketiga yaitu ada hinketsu de taoreru, saya pingsan karena anemia. Dan terakhir ada kaisha ga tousan suru, yang memiliki arti perusahaan bangkrut. Dan kemudian terdapat word wall untuk tema ini. Teman-teman dapat mengerjakan kuis ini ya. Kemudian kita berlanjut ke tema selanjutnya, yaitu ichi. Nah, kemudian pada kanji ini memiliki kunyomi yang dibaca kurai, dan onyominya itu i. Dan bushunya juga sama seperti kanji sebelumnya, yaitu yang kiri, yaitu nimben. Dan kanji ini memiliki arti ranking, urutan, dan peringkat. Dan kemudian naritachinya yaitu seseorang yang berdiri pada posisi tertentu. Bisa dilihat ya, yang kirinya itu diibaratkan manusia, dan yang kanan itu seperti berdiri, posisi berdiri. Dan selanjutnya itu ada urutan penulisannya. Pada kanji kurai ini terdapat 7 coretan. Teman-teman bisa coba menulisnya ya di buku tulis masing-masing. Dan selanjutnya yaitu contoh kalimatnya. Yang pertama, marathon de Nihon Senshu ga joy o shimeru, yang memiliki arti atlet Jepang meraih posisi teratas dalam lomba maraton. Dan yang kedua, kokuo no kurai o yuzuru, memiliki arti menyerahkan tahta raja. Yang ketiga, undokai no rile de ichii ni natta, memiliki arti mendapatkan juara pertama dalam lomba estafet di hari olahraga. Dan yang terakhir, kaisha de juyo na chii ni suku, menempati posisi penting di perusahaan. Kemudian kita berlanjut kepada kanji selanjutnya. Dan kanji ini memiliki satu konyomi yang dibaca oku, dan onyominya juga satu yang dibaca chi. Dan bushunya itu yang di atas ya, itu yaitu abigashira. Dan kanji ini memiliki arti tempat, penempatan, dan meletakkan. Nah, selanjutnya untuk naritachinya sendiri, yaitu ada jaringannya di sini. Dan ini menggambarkan, yaitu jari tersebut menggambarkan benda yang ditangkap. Jadi bendanya itu di sini digambarkan sebagai burung, sehingga kesimpulannya kanji ini memberikan gambaran tentang meletakkan sesuatu dengan tepat di tempat yang seharusnya, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada urutan penulisannya. Pada kanji oku ini
terdapat 13 coretan. Teman-teman bisa coba menulisnya ya di buku masing-masing. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri, yang pertama yaitu ada ima jibun ga iru ichi, yang memiliki arti posisi di mana diri sendiri berada saat ini, atau memiliki arti juga lokasi saya saat ini. Dan yang kedua yaitu ada Nagoya ni shisha o oku, saya membuka cabang di Nagoya. Dan yang ketiga, densha ni kabang o okiwasoreru, saya lupa meninggalkan tas di kereta. Dan yang keempat, eki no jitensha okiba o riyou suru, saya menggunakan tempat parkir sepeda di stasiun. Dan yang terakhir, kouen ni gomi bako ketchi suru, memiliki arti mendirikan tempat sampah di taman. Dan selanjutnya yaitu ada kanji dengan kunyominya dibaca yoko dan unyominya dibaca o. Dan bushunya itu yang di bagian kiri yaitu kiheng, dan memiliki arti samping, sebelah, dan sisi. Dan kemudian untuk naritachinya sendiri yaitu ada anak-anak yang sedang bermain di dalam kotak di samping pohon. Dan untuk urutan penulisannya dapat dilihat dan terdapat 15 coretan, dan teman-teman bisa mencoba menulisnya ya. Dan selanjutnya untuk contoh kalimatnya sendiri, yang pertama ada Yuki Michide Kuruma ga Outen shita, yang memiliki arti mobil terbalik di jalan bersalju. Yang kedua yaitu ada Kanojo no yoku ga o mitsumeru, saya menatap wajah sampingnya. Dan yang ketiga yaitu ada Tegami wo yokogaki de kaita, saya menulis surat dengan tulisan horizontal. Dan yang keempat ada Odanhodo watarimashou, mari kita menyeberang di jalur pejalan kaki atau di jalan pejalan kaki. Dan yang kelima ada Hanasu ga yoko michi ni soreru, pembicaraan yang menyimpang dari topik. Dan selanjutnya kanji ini tidak memiliki kunyomi, dan onyominya itu dibaca o, dan bushunya itu dai. Dan kanji ini memiliki arti pusat dan tengah. Dan untuk narasinya itu ada seorang laki-laki atau seseorang yang menjadi tokoh utama pada film tersebut. Dan sini digambarkan yaitu ada seorang laki-laki yaitu Superman menjadi tokoh utama dalam film. Dan untuk coretannya itu terdapat 5 coretan. Nah, teman-teman bisa mencoba menulisnya ya. Dan selanjutnya contoh kalimat pada kanji o ini, machi no chuou ni oki na koe ga aru, ada taman besar di pusat kota. Yang kedua ada chuo Asia atau Asia Tengah. Yang ketiga ada sono mura no chuo ni wa oki na kikai ga atta, di pusat desa itu terdapat sebuah gereja yang besar. Dan selanjutnya terdapat
quizzes pada tema ini dan teman-teman bisa mencobanya ya. Dan selanjutnya kita berlanjut ke tema selanjutnya yaitu Doro Ichi. Nah, pada kanji ini memiliki 3 cara baca kunyomi. Yang pertama itu ada tanda ciri, yang kedua ada nausu, ketiga ada noro. Dengan oyominya itu choku dan jiki. Dan busunya itu yang ini ya, beheng, yang bentuk mata itu. Memiliki arti langsung dan segera. Nah, untuk naritachinya yaitu ada seseorang, nah itu ada mata ya, berbentuk mata, yang berkata, lihat tali ini rusak gitu, sambil menunjuk ke arah tali yang putus itu, dan sehingga kanji ini menggambarkan itu secara langsung sesuatu ada yang patah, ada yang putus. Dan selanjutnya untuk penulisannya itu sebagai berikut, dan terdapat 8 coretan, dan teman-teman bisa mencoba menuliskannya ya. Dan selanjutnya untuk contoh kalimat, yang pertama ada sochuku na ike o iu, saya memberikan pendapat yang jujur. Yang kedua ada kousaten o chokushin suru, yaitu saya melanjutkan jalan yang lurus di persimpangan atau perempatan. Yang ketiga ada karewa soujikina, dia adalah orang yang jujur. Yang keempat ada suho wo uke tadachi ni getsuba ni mukau, saya menerima laporan dan segera menuju ke lokasi. Dan yang kelima ada korewa kare kara chokusetsu kita hana shida, ini adalah cerita yang saya dengar langsung dari dia. Dan selanjutnya itu ada kanji ini tidak memiliki kunyomi dan hanya memiliki satu onyomi yang dibaca sen. Dan busunya itu yang di bagian kirinya itu itoheng, yang memiliki arti garis dan track. Nah, untuk naritachi kanji sen ini menggambarkan aliran air yang tipis, nah itu yang di bagian bawahnya, dan panjang yang memancar dari lubang batu. Lubang batunya itu yang di atasnya, yang berarti yang kirinya itu diibaratkan sebagai benang, yang berarti benang panjang yang berkesinambungan seperti aliran air, atau juga sesuatu yang panjang dan berkelanjutan seperti benang, sehingga dapat disimpulkan seperti garis atau rute. Dan untuk coretannya itu terdapat 15 coretan, dan teman-teman bisa mencoba menuliskannya ya. Dan selanjutnya itu ada contoh kalimat pada kanji seng. Yang pertama ada Nihon Ichi Nagai Choku Sendoro, yang memiliki arti jalan lurus terpanjang di Jepang. Yang kedua ada Jimen ni sen wo hiku, saya menggambar garis di tanah. Yang ketiga ada Rokaru sen ni noru, saya naik kereta lokal. Yang terakhir ada tekisto no juyo na bubu ni sen wo hita, saya menandai bagian penting dari teks dengan garis. Dan untuk kanji selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Dabil. Berikut adalah kanji gyaku. Kunyominya saka atau shakarau. Onyominya gyaku.
Bushunya shinyo. Itu artinya menentang atau terbalik. Kalian bisa lihat naritachinya. Kanji ini jika dilihat di bagian kiri seperti orang terbalik dan bagian kanan seperti persimpangan jalan. Nah, di kanji ini memiliki 9 guratan ya kawan-kawan, bisa dilihat dan kalian bisa mengikuti contohnya. Oke, kita bisa melihat di contoh kiri yang pertama yaitu Sensei no Yokoto ni Sakarao. Yaitu artinya saya menentang apa yang dikatakan oleh guru saya. Oke, kanji selanjutnya yaitu Soku. Kunyominya gawa, onyominya soku, bushunya ninben. Itu artinya tuh sisi, samping, atau sebelah. Nah, naritachinya itu seperti kanji ini dari kiri itu seperti orang dan yang tengah seperti gerobak Cina lah ya, dan yang kanan itu seperti pedang. Kalian bisa lihat ya, kanji ini memiliki 11 guratan. Kalian bisa mengikuti caranya seperti yang ada di gambar berikut. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Yang pertama, watashi no ie wa tori no mukogawa ni arimasu, yaitu rumahku berada di seberang jalan. Yang kedua, gawa no mukogawa ni wataru, atau di seberang sungai. Yang ketiga, Yuji no igaina sokume no shiru, yaitu cari tahu sisi mengejutkan dari teman Anda. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu Doroni. Oke, kanji selanjutnya itu kanji Chu. Kunyominya Sosogu, onyominya Chu, butsunya Sanzui. Seperti yang di sebelah ya. Oke, kita lihat naritachinya ya. Jadi kanji yang ini tuh jika diperhatikan ya, yang sebelah kiri itu seperti air yang mengalir dan yang kanan tuh seperti api yang terbakar di atas tungku. Seperti itu. Nah, kalau kanji yang ini memiliki 8 guratan, kawan-kawan. Oke, contoh soal yang pertama yaitu kopu ni mizu wo sosoide nomu, yaitu tuangkan air ke dalam gelas lalu minum. Yang kedua, debyu mamonai shinjin sakani chumoku suru, atau memperhatikan penulis-penulis baru yang baru saja debut. Yang ketiga, sensei kara chu sareta, atau saya diperingatkan oleh guru. Keempat, kodomo ni aijo sosogu, atau saya memberikan cinta kepada anak-anak. Next yaitu adalah kanji i. Kunyominya tidak ada, onyominya i, bushunya kokoro. Itu artinya makna atau pendapat. Nah, naritachi dari kanji ini tuh, jadi yang bagian atas itu bentuknya tuh seperti alat musik tiup ya, yang dari daun gitu. Terus yang bawah itu bentuknya seperti hati. Kanji i ini memiliki 13 guratan. Emang kita mulainya dari atas, terus tahapnya sampai ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama itu kanji no imio jishode shiraberu, atau saya mencari tahu arti kanji pada kamus. Yang kedua, sutsuba no ketsu yo katameru, atau saya membuat keputusan untuk lari. Yang ketiga, hantai iken wo, atau saya menyatakan pendapat yang berlawanan. Yang keempat, byoin de ishikio tori desu, yaitu saya kembali sadar di rumah sakit. Nah, untuk kanji berikutnya itu kanji kyoku, atau jembatan ya. Kunyominya hashi, onyominya kyoku, bushunya ki atau kihen. Nah, kalau naritachi dari kanji ini, kita bisa lihat dari yang sebelah kiri itu seperti pohon yang tertancap ke bumi gitu ya. Terus yang kanan itu seperti bendera yang ditancapkan di atas menara yang tinggi. Dari kanji ini kita bisa lihat dia itu memiliki 16 guratan. Kalian bisa mengikuti cara-caranya seperti yang ada di gambar. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama, kino no taifu de hashiga nagareta, atau
Jembatan itu tersapu topan kemarin. Yang kedua, Ishibashio tataite wataru atau pukul jembatan batu lalu seberangi. Yang ketiga, Renchaga tekyo wataru atau sebuah kereta melintasi jembatan kereta api. Keempat, Atarashiku hodokyo ga sechi sareta atau jembatan penyeberangan baru telah dipasang. Baik, untuk kanji selanjutnya itu kanji shin. Kunyominya susumu, susumeru. Onyominya shin. Butsunya shinyo. Itu artinya maju atau berkembang. Nah, di kanji ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu seperti jalan yang bercabang dan di tengah-tengahnya itu seperti kaki yang berhenti. Nah, terus yang kanan itu seperti burung bentuknya. Kanji ini memiliki 11 guratan ya. Bisa dilihat juga cara membuat kanji ini seperti apa. Kita lihat dari contoh kalimat yang pertama, yaitu Yotei dori kojio susumete kudasai atau silakan lanjutkan pembangunan sesuai jadwal. Yang kedua, Rainen daigaku ini shigaku suru sumorida atau saya berencana untuk melanjutkan ke sekolah pasca sarjana tahun depan. 3. Kagaku gijutsu wa shinpo shite iru atau ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Keempat, Kigyo uno kaigai shishutsu atau perusahaan yang melanjutkan ekspansi ke luar negeri. Berikut adalah link quizzes dari subtema Doro. Dan kemudian ini sumbernya. Sekian penjelasan mengenai kanji bab kotsu ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan memperluas wawasan tentang kanji yang sudah dijelaskan. Kore mademi te kurete, arigatou gozaimasu. See you next time guys.